Oke guys, hari ini gue mau bicara tentang sesuatu hal yang sangat menarik ya, yang bakal viral lah bentar lagi terkait dengan demokrasi. Nah, gue tadi baru meeting sama orang di lobby ngobrolin banyak tentang demokrasi nih. Dia ada berasal dari negara yang hobinya ekspor freedom and demokrasi. Lu udah tau lah ya, negara apa yang hobinya ekspor freedom and demokrasi. So there is freedom of choice. Of democracy. Freedom of democracy. For our freedom. The founding principles of our democracy. Of democracy to freedoms. Nah, ini menarik banget guys, kenapa mereka itu kayak ngotot banget ya, bahwa semua negara di muka bumi ini harus pakai sistemnya mereka. Padahal kalau lu pikir-pikir, negara kayak Yunani lah, Yunani itu yang menciptakan sistem demokrasi bro. Dia menciptakan republik, mereka sendiri hancur lebur gara-gara demokrasi. Bahkan salah satu city state di sana ya, dan kan kayak polis, yang namanya Sparta ketika diminta buat mengadopsi sistem demokrasi, lu tahu nggak apa yang terjadi di sana? Mau nggak mereka adopt sistem itu? Faktanya enggak bro. Nah ini true story bro. Realitanya mereka nggak mau adopt sistem demokrasi. Ketika diminta Athena pun mereka nggak mau. Nah ini lu harusnya bertanya-tanya, kenapa mereka nggak mau? Ya dong, ternyata ketika diminta adopsi sistem demokrasi, jawaban mereka apa? Coba deh lu mulai dari keluarga lu sendiri. Coba lu terapin demokrasi di rumah tangga lu, di kakak lu. Mau nggak lu? Itu jawabannya Athena guys. Anyway, kenapa yang menurut gua demokrasi itu bahkan menghancurkan negara seperti Indonesia, salah satu contohnya. Di luar negeri ya ada banyak lah contoh negara yang mengadopsi sistem itu terus jadi negara gagal itu udah banyak guys. Nah, kenapa menurut gua Indonesia salah satu korbannya ya? Karena simpel aja, kalau lu percaya sistem demokrasi, ini gue mau sharing contoh yang berulang kali dipakai ya sama penemu demokrasi sendiri. Jadi Socrates itu berulang kali juga bilang bahaya nih demokrasi. Lu bayangin ya, seandainya lu punya pesawat, lu naik pesawat atau lu naik kapal lah, biar lebih gampang. Lu naik kapal. Naik kapal itu kan butuh ada kaptennya, komandan kapalnya. Lu bayangin kalau seandainya lu naik kapal, terus lu pilih siapa yang jadi kaptennya, itu berdasarkan sistem demokrasi guys. Jadi satu orang satu suara, voting lah. Bayangin di kapal itu ada 50 penumpang. Apa yang terjadi? 50 penumpang itu bakal di voting. Siapa yang berhak jadi kapten? Apa yang terjadi guys? Apakah orang yang paling kompeten terpilih, paling hebat, paling pintar, paling cerdas, paling ngerti, paling berpengalaman jalanin kapal? Enggak. Faktanya kalau lu pakai sistem demokrasi, orang yang dipilih buat jadi komandan, buat jadi kapten kapal itu orang yang paling populer, orang yang paling jago memanipulasi, orang yang paling jago bisa ngerti apa mau pemilih. Oh, dia mau pilih gue kalau dia melihat gue menyembah alien. Jadi mereka percaya sama alien. Dia akan muncul jadi pribadi yang paling religius terhadap alien. Atau kalau seandainya dia mau menang lagi, dilihat, oh dari 50 penumpang ini, 17 ternyata hobinya minum alkohol. So apa yang dia lakukan? Gue akan bagi alkohol pas kampanye. Artinya apa? Dia akan lakukan segala cara supaya terpilih. Atau dia akan mengumpulkan banyak sponsor supaya dia bisa menjalankan agenda dia. Sponsor yang udah pasti harus dikasih cuan kalau seandainya dia terpilih supaya balik modal. Intinya adalah konklusinya dalam sistem demokrasi, dan itu kenapa nggak cocok buat negara Indonesia. Ujung-ujungnya yang dipilih bukan orang yang paling capable, yang paling berpengalaman. Ujung-ujungnya yang dipilih adalah orang yang paling jago untuk masuk ke dalam alam pikiran lu, untuk menjawab kebutuhan lu. Kebutuhan lu rokok, kebutuhan lu internet misalkan, kebutuhan lu masuk surga misalkan, kebutuhan lu terbebas dari rasa takut misalkan. Nah, dia bisa datang sebagai juru selamat guys. Intinya apa? Ya yang dipilih adalah orang yang paling populer, dan itu salah dan itu bahaya. Ujung-ujungnya apa? Di kapal itu bisa-bisa dia akan pilih yang paling ganteng, paling keren, mungkin paling muda, mungkin paling jago ngomong atau ngibul. Mungkin yang dipilih orang yang paling sesuai dengan selera lu, dengan ras lu, dengan suku lu, dengan kepercayaan lu. Padahal kan bukan itu. Padahal harusnya yang dipilih adalah ya yang bisa jalanin kapal dong, yang ngerti dong jalanin kapal. Kan harusnya begitu. Karena ujungnya apa? Kenapa itu fatal? Karena kalau seandainya di tengah jalan misalkan ya lautnya baik-baik saja, mungkin orang bodoh pun bisa jalanin itu. Tapi lu harus bayangkan kalau seandainya ketemu guncangan, ketemu topan badai, ketemu tsunami, ombak yang sangat besar, terus lu nyoblos orang yang nggak punya pengalaman, itu bahaya guys. Dan lu bayangin ya, kenapa itu nggak cocok di Indonesia? Mungkin lu bakal beralasan kayak, buktinya demokrasi jalan di Singapura. Enggak, lu pikir dulu, Singapura itu berpuluh-puluh tahun dari sejak dia lahir sampai detik ini, partai yang menang cuma satu, PAP, partai PNP, bayar terus. Itu yang dibikin sama si Lee Kuan Yew. Lu benci dinasti politik, Lee Kuan Yew pun dinasti politik bro. Lu lihat anaknya jadi apa? Jadi bos semua, jadi juragan, jadi perdana menteri juga bro. Kolusi juga, ya.
Tapi fasadnya apa? Ya dia bilang demokrasi. Di belakang layar elit juga yang mimpin, oligarki juga yang mimpin. Satu partai aja mimpin. Tapi kan rakyat nggak peduli. At the end of the day mereka mau apa? Negaranya maju, negaranya sejahtera. So ya rakyat Singapura pun tutup mata. Dia nggak peduli walaupun demokrasi di Singapura demokrasi palsu. Nggak ada, mereka negara otoriter. Dan kalau lu lihat ya, begitupun Vietnam, makanya GDP-nya sekarang bisa 10%. Tahun lalu GDP Vietnam 8%. Cina bisa maju. Hari ini pun kalau perang sama Amerika Serikat dia siap. Apa dia mengadopsi sistem freedom and demokrasi? Enggak, faktanya enggak. Makanya lu harus berpikir, kenapa Indonesia nggak bisa jadi maju? Ya, percuma aja lu mau gonta-ganti, misalkan presiden, misalkan menteri, atau gubernur, bupati. Kalau sistemnya lu nggak rubah, nggak bakal pernah berubah, guys. Yaitu apa? Ini yang gue yakini. Demokrasi itu merusak Indonesia. Dan demokrasi itu ya pesanan IMF, guys. Dan IMF nggak punya rencana baik buat negara berkembang, guys. Nggak ada. Rencananya adalah rencana kehancuran, guys. Selesai. Dan itulah yang kita impor. Dan ini bahaya. Kenapa? Karena makin sekarang makin kesini lu lihat akan makin banyak sales-sales IMF yang bilang bahwa Indonesia merusak demokrasi. Indonesia tidak lagi demokrasi. Kok banyak intervensi segala macam. Ya lu harus pikir dulu. Sebetulnya jangan-jangan memang Indonesia begini-begini aja karena demokrasi, bro. Dan ini bahaya. Apalagi kalau lu follower sejati Benix, lu udah tau lah. Gue beberapa tahun yang lalu sempat diminta jadi kepala daerah. Sebetulnya gue udah 3 kali, bro. Diminta jadi kepala daerah. Ada jadi bupati, ada jadi wali kota, macam-macam lah. Dan bahkan sampai mahasiswa-mahasiswa di situ ngumpulin dana juga ya buat coblos gue. Gue bilang sama mereka gak bakal cukup. Kenapa? Karena at the end of the day, lu butuh bohir. Lu bayangin ada sebuah daerah ya. APBN dia itu cuma 2 triliun. Guys. Ada sebuah daerah APBN-nya cuma 2 triliun. Dia minta gue jadi kepala daerah sana. Gue tanya gajinya berapa? Gaji kepala daerah sama bonus segala macam itu sekitar 30 juta lah per bulan. Oke, kalau 30 juta per bulan setahun berarti 360 juta ya. Gue bilang sama dia, setahun 360 juta. Kalau lu mau menang gue jadi kepala daerah di tempat lu, ini gue ngomong sama anak-anak BEM di situ. Biaya kampanye itu 50M biaya kampanye, minimal 50M biaya kampanye. Itu termasuk duit sogok buat rakyat beliin minyak goreng, beliin susu, ada yang minta speaker lah, ada yang minta keyboard lah, ada yang minta inilah, itu lah. Kasih hitung-hitung itu 50M, bro. Gue bilang gaji gue cuma 360 juta. Insentif, tunjangan, segala macam. Gua kerja 100 tahun pun cuman 36M. Kagak balik modal duit 50M itu, bro. Ujung-ujungnya apa? Ya cari bohir, cari sponsor yang begitu menang nanti langsung di kafling. Lu dapat dinas ini, lu dapat dinas B, lu dapat dinas C, lu dapat dinas pendidikan, lu dapat dinas PU, lu dapat dinas apapun yang lu mau, dan circle-nya akan begitu terus. Ekonomi biaya tinggi, politik biaya tinggi, ujung-ujungnya yang bayar rakyat juga. Ini belum termasuk duit sogok. Duit sogok apa? Di negara Kazakhstan ya. Kalau lu mau menang pemilu, lu harus kasih amplop. Ya lu bayangin kalau lu mau menang, ini di luar biaya kampanye, lu harus dapat ada duit amplop namanya serangan fajar. Di luar itu ada lagi ongkos partai, guys. Karena kalau lu mau jadi pejabat di negara Kazakhstan, negara demokrasi Kazakhstan, partai harus kasih duit, guys. Partai minta duit. So, itu lingkaran setan. Dan itu terjadi di mana-mana. Nah, kenapa Pak? Kok bisa ada negara demokrasi maju? Contohnya, misalkan lu bilang Norwegia atau Swedia, ya boleh. Kembali lagi ke teorinya Socrates, guys. Kalau lu mau naik sebuah kapal, lu harus pilih kapten kapal yang berpengalaman, yang hebat, yang pintar, yang capable. Yes, betul. Bisa nggak dia dipilih dengan sistem demokrasi? Tidak bisa. Itu hanya bisa terjadi kalau ada sistem yang... Guys, gawat banget ini guys, situasi di Hormuz makin panas, harga minyak makin lama makin tinggi, dan di Indonesia dampaknya apa? Harga gas makin tinggi, harga pupuk makin tinggi, harga plastik makin tinggi, bisa jadi inflasi makin merajalela loh di negara Indonesia. Nah dari sini lu bisa lihat dong, pasti ada juga perusahaan-perusahaan yang diuntungkan ketika terjadi krisis di Hormuz. Di saat yang sama juga pasti ada perusahaan yang dirugikan, dan ini sebetulnya wajib kita sebagai investor tahu lebih awal, supaya lu bisa investasi lebih tepat guys. Karena cuma di Benix Investor Group ya, komunitas saham terbesar di Indonesia, lu bakal belajar langsung sama ahlinya, lu langsung visit, diskusi, ngobrol langsung sama direksinya lu. Selama 1 tahun ke depan lu bakal mengetahui apa sih yang paling penting kalau lu mau jadi investor yang hebat guys. Apalagi di tengah dinamika situasi global yang makin gak menentu ini, 90% investor tuh nyungsep guys, rugi. Lu jangan sampai jadi mereka lah. So teman-teman tunggu apa lagi guys? Yuk segera bergabung di Benix Investor Group, daftarkan diri kalian di nomor yang ada di bawah ini, atau kunjungi website www.benix.id sekarang juga, karena kita sebentar lagi mau ada event spesial loh. Kita mau ada acara temu emiten, kita mau ada site visit, dan kita mau ada gala dinner nih. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga supaya lu bisa segera diskusi di grup Discordnya Benix Investor Group dan ngobrol sama teman-teman yang lain. Oke guys, segera hubungi admin kita Michelle di nomor WhatsApp 0811 868 959. Itu hanya bisa terjadi kalau ada sistem yang
otoriter. Kalau lu pakai sistem demokrasi, ujung-ujungnya apa? Yang menang yang paling ngerti kebutuhan dasar primitif para pemilihnya. Ingat ya, kebutuhan dasar yang paling primitif dari pemilihnya. Dia tahu mereka butuhnya rokok, kasih rokok. Dia tahu dia butuhnya duit, kasih amplop. Nyambung loh. So, kenapa bisa jalan di negara Norwegia, di beberapa negara Eropa Barat? Simple. Menurut Socrates, kalau lu tetap pengen pakai sistem demokrasi dan bisa memilih pemimpin yang bagus, mau nggak mau, calon orang yang lu pilih itu harus capable. Dan kalau lu mau calon yang capable, karena lu cuma bisa ambil calon dari 50 penumpang itu, artinya 50 penumpang itu juga harus orang yang capable. Artinya pemilihnya pun juga harus capable. Karena at the end of the day, seorang kapten kapal, jalanin kapal, butuh anak buah kapal. Butuh orang yang buang jangkar, nggak mungkin dia yang nyetir terus dia juga yang buang jangkar, kan konyol. Atau kalau perahu layar, yang buka layarnya, yang belokin setir, yang dayungnya, yang jalanin ruang mesinnya, yang baca petanya, yang baca bintangnya. Artinya apa? Krunya, anak buah kapalnya itu juga harus capable, guys. So, pusing. Lu harus pilih pemilih yang capable, lu harus punya calon-calon yang capable, sehingga lu bisa pilih pemimpin yang capable. Mungkin nggak itu terjadi di Indonesia hari-hari ini? Jawaban gua adalah tidak mungkin. Kenapa? Karena pemilih di Indonesia itu belum capable, belum layak bahkan untuk memberikan suara. Kenapa belum layak? Pertama, karena starting point kita berbeda-beda, guys. Dari Sabang sampai Merauke. Gue udah keliling Indonesia ke daerah paling terpencil di Sumatera, paling terpencil di Indonesia Timur. Termasuk daerah-daerah yang menurut lu mungkin nggak terlalu terpencil, kayak Sumatera Selatan, mungkin Kalimantan Timur. Lu tahu nggak, dalam perjalanan gue, mungkin pernah lihat video lu di YouTube-nya Benix, gue pasti selalu menyempatkan main ke panti asuhan, ke sekolah-sekolah. Gue bawa hadiah, buku tulis, kotak pensil, tas gitu ya. Dan gue selalu nanya sama anak-anak itu dimanapun gue berada. Gue tanya, 7 kali 7 berapa? 8 kali 8 berapa? 12 kali 8 berapa? Can you imagine, bro? Gue udah keliling Indonesia. 90% orang yang tinggal, belajar di luar Pulau Jawa nggak bisa jawab itu. Brutal kan? So, gimana lo berharap para pemilih ini bisa making the right decision buat pilih wali kotanya, bupatinya, gubernurnya, presidennya, partainya, anggota DPR-nya? Bisa nggak mereka? Gua garansi nggak bisa, bro. 3 kali 3 aja mereka nggak paham. Apalagi ditanya siapa presiden Rusia, gue yakin nggak bisa jawab, bro. Dan itu realitanya. Artinya apa? Indonesia belum berada di level yang layak untuk pakai sistem demokrasi. Tapi pertanyaannya, kenapa kita dipelihara? Kenapa kita selalu diwajibkan sama negara-negara barat untuk pakai sistem demokrasi? Itu yang lu harus tanyakan. Apakah itu program, agenda, propaganda, pesanan bule? Supaya apa? Gampang kontrol Indonesia. Kalau dia nggak bisa masuk dari partai A, dia akan lobby dari partai B. Partai B nggak bisa masuk dari partai C. Semua bisa disogok. Dan semua punya jatah. Jadi menteri, jadi anggota parlemen, bisa bikin undang-undang. Makanya lu jangan aneh. Banyak peraturan di negara kita, dia pesenan dari luar. Ya jujur aja lah, gue punya seorang temen yang mengaku bersalah ya, karena dia salah satu penasehat di anggota Dewan Kazakhstan. Ya dia bilang, ya Om Ben, gue ngaku, gue zaman dulu, karena dia udah tua ya sekarang, zaman dulu salah satu program dia yang memuluskan peraturan tingkat menteri yang menguntungkan perusahaan software terbesar di Amerika Serikat. Yang sekarang jadi ada kasus tuh, karena kompetitornya yang menang pengadaan laptop. But anyway, itulah realita demokrasi. Lu jadi mudah disusupin dengan kepentingan dari luar, karena mereka tinggal pilih partai apa yang dia sogok, ormas mana yang dia sogok. Kita jadi gampang diadu domba. Nah, kita sekarang lagi masuk ke era yang menurut gua, you're gonna witness the end of democracy-led capitalism, yaitu Amerika Serikat yang selama ini hobi banget ya promosikan freedom and demokrasi, dan mereka udah masuk dalam the end of democracy-led capitalism. Kenapa? Karena late stage demokrasi itu terjadi di Yunani, sama persis dengan yang terjadi di Amerika Serikat hari ini. Tadinya banyak partai, mengerucut jadi sedikit, lama-lama jadi 2 yang dominan, dan ujung-ujungnya sebetulnya 2 itu paling enak buat diadu domba, black and white. Satu pro kiri, liberal, LGBT dan lain sebagainya. Satu pro kanan, cinta sama religius, konservatif, tinggal digesek-gesek diadu domba. Itu demokrasi, karena pada akhirnya mereka cuma fokus dengan dapetin suara, guys, konstituennya. Dan mereka dipaksa seolah-olah dunia ini cuma ada 2 pilihan, black and white. Kenapa harus black and white? Supaya gampang dipolarisasi. Polarisasi itu diadu domba. Kalau lu tidak ikut republik, lu pengkhianat. Kalau lu tidak ikut demokrasi, demokrat, lu musuh. Nah, ini paling gampang diadu domba. Karena bayangin ya, kalau kayak
partainya ada 50, berarti kan oligarki juga pusing ya. Lu harus sogok mungkin 30 partai baru lu menang agenda lu. Ribet lah. Belum sampai di tingkat daerah segala macam. Paling enak kalau cuma 2 guys. Karena kalau cuma 2, lu bayangkan lu jadi oligarki. Lu butuh duit 10 triliun buat menang pemilu atau pilkada. 10 triliun, ya tinggal lu kasih aja. Partai A 10 triliun, partai B 10 triliun. Siapapun kandidat yang menang, lu yang menang. Oligarki yang menang. Tinggal dia lihat kuenya, APBN-nya berapa. Oh, APBN-nya 100 triliun. Kandidatnya ada 2 nih. 10 triliun, 10 triliun. Masih balik modal kata si oligarki. Karena oligarki bisa ambil 80 triliun. Win-win. Everybody's happy. Toh yang bayar itu bukan kalian, yang bayar itu kan rakyat jelata. Yang tiap hari gunanya bayar pajak. Lu lahir bayar pajak, lu mati pun bayar pajak. Kenapa? Karena lu harus bayar iuran buat kuburan. Lu harus urus surat kematian. Lu kira kagak pakai duit? Lu dari lahir aja udah bayar lu. Preminya apa? Subscription basis. Bikin KTP, bayar. Kartu keluarga, akta lahir. Woi, seru negara Kazakhstan bro. But at the end of the day, yang menikmati itu oligarki. Dan memang mereka punya kewajiban buat pelihara sistem demokrasi itu. So anyway, gimana guys? Kalau menurut lo, setuju nggak sih kalau sebetulnya Indonesia itu bahaya ya? Pakai sistem demokrasi bahaya ya kalau Indonesia itu punya begitu banyak partai. Lo setuju nggak? Karena itu ada di 8 tuntutan Benix tuh, kita harus bubarkan sistem multipartai guys. Gimana menurut lo guys? Sharing dong pandangan kalian gimana? Dan ini jawaban gue soal si orang yang gue temuin ya tadi, ngobrolin soal dia mengkritik Indonesia katanya kurang demokrasi kata dia. Gue bilang sama dia, lu tahu nggak pencipta demokrasi si Socrates itu ujung-ujungnya mati gara-gara sistem demokrasi juga. Karena dia dianggap merusak anak-anak muda, pemikiran kaum muda di Yunani kuno. Sehingga dia kemudian di trial guys, di sidang. Pakai suara terbanyak lagi. Nah suara terbanyak setuju Socrates dihukum mati guys. Itulah konsekuensi dari demokrasi. Orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang tidak capable disuruh ambil keputusan, akibatnya apa? Mereka malah membunuh orang pintar di negaranya sendiri guys. Seru ya? Orang yang tidak capable, orang-orang yang tidak paham disuruh mengambil keputusan, ujung-ujungnya apa? Ya mereka malah menggali kuburannya sendiri. Oke guys, gimana kalau menurut lo? Segera tulis dong pandangan kalian di kolom komentar yang di bawah ini.